Ah, doa ini adalah pegangan yang paling kokoh bagi setiap hamba. Doa jamaah sekalian, oleh karena antara al-mujib dengan doa tidak terpisah. Allah al-mujib di satu sisi, karena di sisi lain seorang hamba berdoa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tahu hamba ini akan hidup penuh dengan kekurangan, sehingga hamba ini akan menghamparkan dan menumpahkan keinginan-keinginannya melalui doa. Allah faham itu. Oleh karena Allah faham bahwa kita akan merintih dengan doa di hadapannya, maka Allah menamai dirinya dengan Al-Mujib. Bahkan lebih dari itu, Allah menamai dirinya dengan Al-Mu'ti. Lebih dari itu, Allah menamai dirinya dengan As-Sami'. Lebih dari itu, Allah menamai dirinya dengan Al-Qarib. Semua Asma'ul Husna ini agar jiwa-jiwa hamba menemukan keakraban dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala saat setiap kebutuhan ini disampaikan kepada Allah. Maka ketika Anda berdoa kepada As-Sami' yang mendengar doa Anda. Ketika Anda berdoa kepada Al-Qarib yang sangat dekat dengan Anda. Ketika Anda berdoa kepada Al-Mujib. Anda berdoa kepada Al-Mu'ti. Maka di setiap doa seorang hamba akan menemukan harapannya di depan Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara keagungan doa, bahwa doa ini mendidik jiwa senantiasa optimisme dan penuh harap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang memahami Asma'ul Husna tadi, As-Sami', Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Mu'ti, seseorang yang, atau misalnya Al-Wahhab, Allah Maha memberi, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, Al-Karim, Allah Maha memberi anugerah. Jika Anda memahami Asma'ul Husna ini satu persatu, maka setiap doa adalah harapan dan optimisme. Enggak akan pernah seorang akan terperosok dalam keputusasaan. Sementara ia berdoa dan memahami bahwa Allah adalah Al-Karim, bahwa Allah adalah Al-Wahhab, bahwa Allah Al-Mujib, Allah Al-Mu'ti, As-Sami', Al-Qarib dan lain-lain. Maka ini keagungan doa jemaah sekalian, bahwa setiap doa menumbuhkan optimisme baru. Bahwa setiap doa membuat jiwa-jiwa yang letih kembali bangkit dengan harapan. Maka doa ini adalah terapi jiwa yang luar biasa. Nah, Anda dalam keadaan difitnah, berdoalah. Anda dalam keadaan sakit, berdoalah. Anda dalam keadaan terpuruk, berdoalah. Rezeki terasa sempit, berdoalah. Doa di mana seseorang memahami Asma'ul Husna adalah harapan-harapan yang luar biasa. Maka saya ulangi sekali lagi, di antara keagungan doa, bahwa doa akan memberikan kita harapan yang besar. Walau kita terpuruk, tapi doa akan memberikan sebuah harapan. Walau kita berada dalam gelapnya kesulitan, namun doa adalah fajar yang terbit untuk sebuah optimisme. Kemudian di antara keagungan doa jemaah sekalian, sekali lagi kita harus bicara keagungan doa, karena doa dengan Al-Mujib adalah dua hal yang demikian harmoni sekali. Di satu sisi seorang hamba berdoa, di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mujib. Maka antara doa-doa kita dengan Asma'ul Husna Al-Mujib ada hubungan, ada korelasi yang sangat harmoni dan dekat sekali. Oleh sebab itu kita wajib berbicara tentang keagungan doa, karena di dalam keagungan doa kita akan menemukan keagungan Al-Mujib. Yang pertama tadi, bahwa setiap doa akan memberikan setiap hamba harapan-harapan. Kemudian di antara keagungan doa jemaah sekalian, bahwa doa
mendidik jiwa seorang hamba senantiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan doa? Antara lain doa memberikan Anda jiwa yang lebih pemalu kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, Anda bisa bayangkan jemaah sekalian, ketika tangan ditengadah, lisan perlahan-lahan meminta, Rabbi, wahai Robku, berikan aku, berikan aku, berikan aku. Doa ini mengalir begitu saja dari lisan kita kepada Allah As-Sami'ul Mujib. Apabila pada saat doa-doa ini disampaikan, tiba-tiba kita menyadari bahwa kemarin kita berdosa. Allahumma a'tini, ya Allah berikan aku. Kita sadar bahwa kemarin kita melakukan dosa. Apa yang ada dalam jiwa Anda ketika Anda meminta di satu sisi, di sisi lain Anda sadar bahwa baru tadi berdosa, baru kemarin bergibah, baru tadi melakukan kemungkaran. Tentu jamaah sekalian, menemukan diri di dalam doa dan menyadari diri di dalam dosa, ini dua hal yang membuat seorang hamba memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati kita lebih peka dengan Allah Azza wa Jalla, lebih sensitif bersama Allah Subhanahu wa taala. Mulai ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana rasa malu itu? Rasa malu itu muncul karena dua hal. Di satu sisi tangan ini menengadah meminta, di sisi lain hati menyadari dosa-dosa. Dua hal inilah yang membuat hati al-haya'u minallah, malu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah kemuliaan doa yang kedua. Kemudian kemuliaan doa yang ketiga, apabila seorang hamba tidak memiliki doa, seorang hamba tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia akan merasakan hidup ini sesak. Dia akan merasakan bahwa hidup ini hanyalah kesulitan demi kesulitan yang sambung menyambung. Hanyalah kesusahan dan kesusahan yang terus menerus silih berganti. Hidup ini sempit. Tetapi begitu kita berdoa di depan Allah Azza wa Jalla, begitu kita berdoa di depan Allah Azza wa Jalla, kesulitan ini mungkin tidak hilang, tapi tidak lagi terasa. Kesusahan ini mungkin masih tetap berada bersama kita, tapi mulai tidak terasa. Karena ketika kita berdoa, harapan mengubah hati kita menjadi demikian luas. Karena harapan demikian besar, sehingga kesulitan kecil kita akan larut di dalam harapan yang besar tersebut. Maka oleh sebab itu, apabila kesulitan kadang-kadang membuat hati kita sesak, membuat pikiran kita terpenjara, kita merasa seakan-akan hidup sendiri. Aku sulit, lantas siapa yang membantu? Aku dalam keadaan sulit, siapa yang memperhatikan? Siapa yang akan menolong? Tapi begitu Anda berdoa, akhirnya Anda sadar Allah lah yang akan menolong. Allah lah yang akan memperhatikan. Allah lah yang akan memberi. Sehingga jamaah sekalian, begitu Anda sadar bahwa Allah lah yang akan menolong, Allah lah yang akan memberi, walau kesulitan ini masih utuh, tidak berkurang, apalagi pergi, tapi kesulitan ini terasa hilang disebabkan karena harapan yang besar bersama doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu, apabila seseorang meninggalkan doa, hatinya akan sempit, hatinya akan semakin susah. Maka terapilah orang-orang yang susah, orang-orang yang sedang dirundung duka, orang-orang yang sedang memiliki beban pikiran. Temui dia dan katakan, ada apa dengan kamu? Dia mengatakan, aku punya beban pikiran yang berat. Aku punya persoalan yang sangat sulit. Katakan kepada dia, berdoalah kepada Allah dengan hatimu. Berdoalah kepada Allah dengan harapan sepenuh jiwamu. Jemaah sekalian, saya ulangi sekali lagi. Walau kesulitan tidak berkurang atau hilang, tetapi doa di mana hati merasa bersandar dan berharap kepada Allah, ini akan menghilangkan rasa sulit, walaupun sulit itu ada. Sulit itu ada,
Tapi rasa sulit ini yang hilang. Hilang disebabkan karena doa memberikan Anda harapan. Maka harapan ini ternyata jamaah sekalian membuat kesulitan kita seakan-akan hilang padahal dia utuh. Inilah sakitnya putus asa. Putus asa membuat kesulitan terasa lebih berat. Percayalah jamaah sekalian, kesulitan kita saya yakin tidak seburuk yang ada dalam pikiran kita. Persoalan kita pun tidak seberat apa yang dibayangkan oleh kita. Tapi karena kita melihat satu persatu kesulitan ini dengan putus asa, akhirnya kita melihat kesulitan ini lebih buruk dari keadaan konkretnya. Kita merasakan kesusahan ini lebih berat dari yang sesungguhnya. Misalnya kesulitan ini cuma 50 kilo, tapi rasanya 100 kilo. Kok ada tambahan rasa? Karena kita melihat kesulitan ini dengan hati yang kecil, dengan hati yang sempit. Tidak ada harapan. Adapun kalau terjadi kesulitan, lalu Anda tersenyum dan mengatakan, aku punya Allah. Terjadi kesusahan, tapi Anda mengatakan, Allah yang kuibadahi akan memberi jalan keluar. Percayalah jamaah sekalian yang saya hormati bahwa doa ini adalah terapi mental dan terapi psikologis yang luar biasa. Dan doa ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah tahu bahwa manusia ini enggak lepas dari rasa butuh. Kapanpun, dimanapun, rasa butuh enggak pernah lepas dari manusia. Karena kita manusia. Jadi tidak dinamakan manusia adalah manusia, melainkan karena rasa butuh yang enggak pernah henti kepada yang maha memberi. Maka doa kepada Allah adalah sebuah pengukuhan kita terhadap diri kita yang sesungguhnya. Aku manusia, penuh rasa butuh, dan inilah doa bukti bahwa aku hidup dengan rasa butuh yang gak pernah terputus dengan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu ulama-ulama kita mengatakan doa adalah ibadah seorang hamba yang paling jujur. Yang paling jujur. Artinya doa itu kata ulama kita adalah kejujuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya? Karena di dalam doa kita meminta, berarti kita mengakui diri kita penuh kebutuhan. Sekaligus kita mengakui bahwa Allah maha mendengar, Allah maha memberi. Makanya jamaah sekalian, di antara keagungan doa, Anda lihat bahwa di dalam doa terlibat sejumlah asmaul husna. Di dalam tawakal, mungkin asmaul husna yang terasa hanyalah al-hasib atau al-wakil. Tetapi di dalam doa, banyak sekali asmaul husna yang muncul. Maka doa kita mengaktifkan yakin kepada asmaul husna yang sangat banyak. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah al-mujib. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah al-mu'ti. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Al-Qarib. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah As-Sami'. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Al-Karim. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Al-Wahhab. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Al-Latif. Saat kita berdoa, kita sadar bahwa Allah Al-Hakim. Jadi demikian banyak sekali asmaul husna yang tersadari bersamaan dengan doa. Di samping itu karena di dalam doa memang kita tawassul dengan asmaul husna. Allahumma ya mu'minu ya muhaimin. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan rasa aman. Inni khaifun fa'aminni. Aku berada dalam ketakutan, berikan aku rasa aman karena Engkaulah al-mu'minul muhaimin. Coba lihat. Kemudian Anda berdoa, Allahumma antal hasib wa antal wakil. Faman arada bi su'an faruddahu alayya ya arhamar rahim. Ya Allah, Engkaulah al-hasib, Engkaulah al-wakil.
siapapun yang berkehendak buruk kepadaku, maka belalah aku bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dengan apa yang kau kehendaki dan dengan cara yang kau kehendaki. Jadi di setiap kita berdoa selalu muncul Asmaul Husna sebagai tawassul, sehingga kita semakin merasakan keakraban yang luar biasa dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan jemaah sekalian, kesadaran terhadap Asmaul Husna di dalam doa lebih besar ketimbang kesadaran terhadap Asmaul Husna di dalam salat. Di dalam salat tidak banyak Asmaul Husna yang diucap. Tapi di dalam doa mungkin puluhan Asmaul Husna akan kita sebut. Ya Allah, Antas Sami', Engkau Maha mendengar, maka aku meminta kepadamu. Antar Razzaq, Engkau Maha memberi rezeki, maka permintaanku hanya untukmu. Coba lihat. Jadi satu persatu Asmaul Husna ini terucap begitu saja di dalam doa. Oleh sebab itulah, di antara keagungan doa, bahwa doa membuat seorang hamba harmoni dengan banyak sekali Asmaul Husna. Membuat kita berinteraksi dengan demikian akrab bersama sejumlah Asmaul Husna Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, di antara keagungan doa, bahwa doa memindahkan Anda dari hikuk-pikuknya dunia menuju heningnya munajat. Dunia ini mengajak Anda tertawa. Anda berada dalam suasana hiruk-pikuk dunia. Tapi begitu Anda berdoa, mau tak mau Anda meninggalkan hiruk-pikuk dunia ini dan Anda berada dalam suasana keheningan munajat. Dalam keheningan munajat ini tidak lagi terasa ada manusia. Tidak lagi terasa ada dukungan. Yang terasa hanyalah keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis saya bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa adalah ibadah yang sesungguhnya, kata Nabi SAW. Jadi banyak ibadah-ibadah lain, ada salat, ada puasa, ada zakat. Tapi Nabi kita bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah yang paling real. Karena memang tidak ada ibadah tanpa doa. Anda sholat ada doanya, Anda puasa ada doanya, Anda haji ada doanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa seorang hamba dengan Allah benar-benar akrab, benar-benar dekat saat berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta interaksi timbal balik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watak, aku kabulkan doamu, tapi kabulkan pula perintahku. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, kabulkan Allah. Dalam surat Al-Anfal. Dalam surah lain Allah berfirman, aku kabulkan engkau. Jadi Allah mengabulkan kita di setiap permintaan, namun kita juga harus mengabulkan Allah di setiap perintah dan larangan. Apabila terbentuk interaksi ini, kita kabulkan Allah dalam setiap larangan dan perintah, maka Allah akan mengabulkan kita di setiap doa dan permintaan. Tapi apabila kita menolak interaksi kita menolak mengabulkan Allah, tapi kita ingin dikabulkan oleh Allah, pertama ini menunjukkan tidak adil sekali. Ya, tidak adil sekali manusia ini. Minta dikabulkan tapi tidak mau mengabulkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berjanji bahwa doa di mana seseorang minta dikabulkan tapi tidak mau mengabulkan Allah, doa seperti ini sering ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sering ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah ketika memerintahkan berdoa, Allah berfirman, falyastajibu li wal yu'minu bi.
hendaklah kalian mengabulkan perintah dan laranganku, niscaya aku akan mengabulkan dan memperkenankan setiap doa-doa kalian. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa bukan untuk kita kecewa. Tetapi Allah memerintahkan kita berdoa karena Allah ingin mendekap kita dengan rahmat-Nya. Allah memerintahkan kita berdoa karena Allah Subhanahu wa taala ingin membalut kita dengan kasih sayang-Nya. Maka jika Allah ingin memberi seseorang, Allah gerakkan hatinya untuk berdoa. Sekali lagi, jika Allah akan memberi, maka Allah menggerakkan jiwa seseorang untuk berdoa dan meminta. Makanya camkan satu hal, ketika Anda berdoa bukan untuk kecewa. Karena Allah memerintahkan Anda berdoa bukan untuk mengecewakan Anda. Maha suci Allah. Maha suci Allah, bahwa Allah memerintahkan Anda meminta untuk mengecewakan Anda. Maha suci Allah. Tetapi Allah Al-Karim yang maha memerintah, yang maha memberi, memerintahkan Anda berdoa karena Allah ingin memberi. Cuman Anda ingat kemarin dalam Asmaul Husna Al-Qarib, Allah ingin kita yang dahulu. Karena Allah adalah Raja, Allah nggak mau mendahului. Coba dengar Asmaul Husna kemarin, Anda masih ingat dan jangan lupa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an, sampai akhir. Siapa yang datang kepadaku sejengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Datang kepadaku, aku datang kepadanya. Allah ingin kita selalu yang dahulu. Begitu juga di dalam doa. Allah ingin kita meminta dulu, baru Allah memberi. Supaya apa? Agar kita merasa hamba. Agar kita merasa ada yang maha mendengar. Dan agar kita sadar bahwa Allah adalah Malik. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Raja. Allah Raja, Allah Maha Penguasa, maka enggak mungkin Allah mendahului. Akan kuberikan walau kau tak meminta. Allah mungkin saja melakukan itu, tetapi di dalam doa Allah meminta kita meminta, Allah menyuruh kita meminta, lalu kemudian Allah memberi. Makanya Nabi, nanti jamaah sekalian yang saya hormati, akan ada saatnya kita bertemu dengan Asmaul Husna yang sangat ajaib sekali, yaitu Al-Karim. Imam Ibnul Arabi rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan, Asmaul Husna Al-Karim memiliki 15 makna dalam bahasa Arab. Subhanallah, bayangkan itu. Apa itu Al-Karim? Al-Karim adalah yang meminta yang memberi walau tanpa diminta. Itulah Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim adalah yang marah apabila tidak diminta. Tuh, luar biasa bukan? Kalau itulah Allah kita, Allah marah kalau Anda enggak minta. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Kata Nabi dalam hadis sahih sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meminta, Allah marah. Subhanallah. Subhanallah, itulah Allah kita. Saya enggak tahu Tuhannya orang lain seperti apa. Tapi Tuhan yang kita ibadahi setiap saat, ternyata kalau kita enggak meminta, Allah marah. Itulah makna Al-Karim. Makna Al-Karim yang ketiga, Allah memberi seorang hamba tanpa perlu melakukan perantara-perantara. Untuk meminta kepada presiden entah berapa ratus lapisan perantara. Tapi kepada Allah, karena Allah Al-Karim, enggak perlu perantara-perantara itu. Allah Al-Karim, maka pemberian Allah sangat mudah untuk didapatkan. Berbeda dengan pemberian manusia. Anda akan berjuang sehari, 2 hari baru mendapatkan pemberian manusia. Adapun pemberian Allah Azza wa Jalla sangat mudah untuk diperoleh oleh manusia. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan panjang usia nanti kita ketemu dengan Asmaul Husna Al-Karim, agar kita melihat betapa ajaibnya Asmaul Husna yang satu ini. Baiklah. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah kira-kira beberapa pengantar penting tentang Asmaul Husna Al-Mujib, yaitu
Maha mengabulkan. Di dalam Al-Quran kita perhatikan catatan penulis buku pada halaman 235. Beliau mengatakan Asmaul Husna Al-Mujib disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Salah satunya ada dalam surat Hud ayat ke-61 seperti tadi dibacakan di awal. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi innahu qaribun mujib. Istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah. Allah perintahkan 2 hal, istighfar dan taubat. Bukannya istighfar sama taubat sama. Jawabannya sama kalau dipisah, tapi beda kalau sama. Tuh. Bingung nggak? Iya. Meleklah, ya, biar ini nggak membingungkan. Kalau bersama berarti pisah, kalau berpisah berarti sama. Itu kaidah ulama itu. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau cuman disebutkan taubat itu sudah mencakup istighfar. Atau disebutkan istighfar itu sudah mencakup taubat. Artinya sama. Tapi kalau disebutkan bersamaan berarti makna masing-masing berbeda. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi. Istighfarlah kepada Allah lalu bertaubatlah kepadanya. Apa beda istighfar dengan taubat saat disebutkan bersamaan? Jawabannya adalah istighfar untuk yang telah lalu. Taubat adalah untuk yang akan datang. Kemarin mata kamu jelalatan ya. Iya, istighfarlah. Dan taubatlah bahwa Anda tidak mengulanginya lagi. Itu ya. Jadi kalau disebutkan taubat dan istighfar, maka istighfar adalah terhadap kesalahan yang lalu. Kesalahan yang lalu, istighfarlah. Lalu kesalahan yang lalu dipandang terhadap masa depan masih ada peluang untuk kembali. Kemarin mata jelalatan, besok bisa jadi terulang. Lusa bisa jadi terulang. Setelah itu terulang lagi. Sepanjang ada usia, setiap dosa kemungkinan terulang. Maka Allah berfirman, istighfarlah untuk yang lalu. Taubatlah untuk kemungkinannya akan terulang lagi. Maka Allah mengumpulkan istighfar dengan taubat. Anda perhatikan di akhir surat Al-Fatah. Fasabbih bihamdi rabbika fastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah sebutkan istaghfirhu, lalu Allah sebutkan tawwaba. Sebuah isyarat bahwa seorang hamba harus istighfar dan harus taubat. Istighfar untuk yang berlalu, taubat untuk yang akan datang. Karena Anda tahu bahwa syarat taubat itu 3 ya. Ada syarat taubat terkait dengan masa lalu, ada syarat taubat terkait dengan yang akan datang, ada pula syarat taubat terkait dengan masa sekarang. Syarat taubat terkait masa lalu, menyesallah. Syarat taubat terkait dengan masa sekarang, berhentilah. Syarat taubat terkait dengan masa yang akan datang, bertekadlah tidak mengulanginya. Maka Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah dalam kitab Manazilus Sairin, beliau mengatakan bahwa syarat taubat itu ada yang berhubungan dengan masa lalu yaitu menyesal. Ada yang berhubungan dengan masa sekarang yaitu berhenti. Ada yang berhubungan dengan masa yang akan datang yaitu berjanji dan bertekad tidak mengulangi. Kembali kepada surat Hud. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi innahu qaribun mujib. Nah, jadi dalam ayat ini kita lihat Allah sebutkan Asmaul Husna Mujib. Lalu dalam ayat lain Allah berfirman, walaqad nada'na Nuh falani'mal mujibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nuh telah berdoa kepada kami. Dan aku adalah sebaik-baik yang mengabulkan. Al-Mujibun. Nah, ini dalam surat As-Saffat ayat 75, ayat kedua, sekali lagi As-Saffat ayat 75, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan Asmaul Husna Al-Mujib. Apabila kita perhatikan jamaah sekalian,
mujib dalam surat Hud, lalu mujib dalam surat As-Saffat, pola katanya berbeda. Mujib di dalam surat Hud bertanwin, tidak beralif lam. Innahu sami'un qaribun. Adapun mujib di dalam surat As-Saffat, adalah al-mujib dengan beralif lam. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun, beralif lam. Jadi al-mujib kadang-kadang beralif lam, kadang-kadang tidak beralif lam. Kenapa demikian? Mujib tanpa bertanwin adalah ijabah yang bersifat umum. Tetapi al-mujib beralif lam adalah pengabulan atau ijabah yang bersifat khusus. Insya Allah nanti dua ijabah ini akan kita bicarakan. Tapi intinya bahwa sempurna ijabah Allah, bahwa Allah ijabah secara umum ketika Asmaul Husna, itulah makna Asmaul Husna tanpa alif lam. Tapi Allah juga ijabah secara khusus, itulah makna Asmaul Husna al-mujib beralif lam.